Hai, saya Egitri. Selamat datang di Pelajaran Terbaik. Karena di setiap pembelajaran adalah hal yang terbaik. Jadi, aku ini awal mulanya kerja sebagai kantoran. Aku itu kontraktor, basicnya teknik sipil. Tapi setelah kerja selama 3 tahun, aku akhirnya nemuin passion aku. Awal mulanya karena suka nge-gym. Terus aku punya badan otot nih, ini harus dioptimalkan nih, harus dapat sesuatu, ada feedbacknya. Karena sebenarnya ketika waktu olahraga ngebangun bentuk badan itu nggak murah juga, ada cost-nya. Jadi realistis aja, makanya akhirnya ikutlah pertama kali tuh Gading Model Search. Di situ masuk jadi finalis, walaupun nggak menang, tapi di sana udah mulai kelihatan dan akhirnya ngerasa emang passionnya di sana dan enjoy. Ngelanjutin yang tadi, karena kan awalnya memang kerja kantoran, saya kontraktor, kerjanya di hutan, kerjanya di pelosok-pelosok, dan akhirnya ikut Gading Model Search. Terus mulai deh dapat show-show. Awalnya emang saya itu dari show semuanya, dapat web series, dapat iklan, TVC, terus akhirnya ya decide after diskusi sama keluarga, lumayan kolot sih bahasanya. Karena dulu tuh orang tua kayak, kamu yakin sama pilihan ini? Karena kan wajar lah ya, orang zaman dulu kan biasanya sukanya yang pasti-pasti. Kayak kalau orang kantoran kan udah ada jenjang karirnya, kapan dia naik gajinya, kapan dia semuanya nambah. Kalau entertainment kan kita tahu sendiri kan, kadang lagi rame ya rame, lagi sepi ya sepi, ya tinggal gimana kitanya. Sebenarnya awal mulanya sih nggak muluk-muluk ya, cuman pengen banggain orang tua dengan sesuatu yang emang kita bisa banggain. Dan awalnya kan dulu mikirnya kantoran, tapi ternyata kan kurang enjoy ketika melakukan hal itu. Pas pindah ke entertainment, enjoy melakukan hal itu, terus mendapatkan hasilnya. Dan aku juga udah puas buktiin ke orang tua apa yang aku dapet nih emang benar-benar worth it sama pilihan aku di awal. Titik terendah pernah, sering juga malah naik turun modelnya. Dari zaman kantoran juga pernah ngerasain titik terendah tuh ketika kayak kita udah melakukan yang terbaik tapi dianggapnya masih belum melakukan secara optimal. Tapi ya mungkin kan tolak ukur orang itu beda-beda ya, standar kita mampu nggak mampu, bisa nggak bisa itu kan beda-beda. Jadi sempat pernah ngerasain kayak di sisi wah udah susah payah, udah capek-capek tapi nggak dianggap. Nah kayak gitu tuh nggak enak. Cuman ya balik lagi, saya bukan model yang kayak abis drop terus kayak drop sendiri gitu. Enggak, saya langsung motivasi diri sendiri, mempelajari diri sendiri. Apa sih nih yang salah? Dan saya juga nggak nutup kemungkinan, mungkin memang saya yang salah. Jadi saya sendiri yang ngerasa yang ngebikin saya tuh di titik terendah itu. Jadi ya evaluasi diri dan akhirnya naik lagi. Sama paling yang terendah kalau udah masalah cinta sih. Udah itu sih. Kadang kalau udah drop, ya mau minta tolong nggak ada yang bisa diminta tolong kan? Hal terburuknya ketika ayah saya meninggal mungkin ya. Jadi saya ngerasa kayak di entertainment kan saya juga masih baru ya. Jadi dari awal memang saya udah mencoba ngebuktiin ke mereka. Tapi ya saya ngerasa karena dia udah pergi duluan, ya saya belum bisa ngasih yang lebih dan lebih lagi. Jadi kayak ada penyesalan. Ya kadang sempet nyesel kayak mungkin kalau saya kantoran bisa tetap bahagian dia atau enggak ya. Ya sama kayak gitu sih intinya. Yang bikin saya bertahan, yang jelas pertama keluarga, ibu saya, kakak dan adik saya, terus teman-teman saya. Ketika saya udah milih ke sini, mereka tetap support saya, kasih dukungan. Come on, masalah ini nggak cuma lu doang yang punya, semua orang juga sama. Tinggal gimana lu ini ngolah masalah ini jadi sesuatu yang nggak bermasalah kayak gitu. Ya, intinya kerabat, teman, saudara, family deh. Itu yang bikin aku tetap stay di sini.
Kesel sama orang, ya sering lah kalau kesel mah. Cuman ya paling nggak aku luapin karena saya sendiri tipe orang yang kayak kalau nggak suka, kesel, marah, diem. Kalau ditanya penyebab kenapa keselnya ya macem-macem. Ada yang ketipu, ada yang ngebohongin. Cuman ya balik lagi kalau saya sendiri kalau marah, kesel, gedek atau apapun itu diem orangnya. Jadi kayak ya udahlah, ikhlas aja udah. Tapi kesel. Insecure itu pas di posisi kayak misalnya kita ngerasa kita mampu, tapi orang-orang di sekeliling kita ngelihat kayak kita nggak mampu. Nah itu kadang suka ngedownin sendiri. Tapi ya itu kan karena pola pikir kita sendiri yang buat. Dan sebenarnya insecure itu bisa kita lawan ya dengan kita berpikiran positif, kayak gitu. Jadi walaupun berat, ya udah jalanin, pasti ntar bisa ngelewatinnya. Karakter orang yang suka ngebohong itu saya nggak suka karena saya tipe orang yang gampang percaya hal sekecil apapun. Kalau udah dibilang nih saya akan percaya, tapi kalau ternyata hal itu nggak sesuai ekspektasi omongan mereka ya saya sakit dan kayak kesel. Tapi ya balik lagi, saya tipe orang yang nggak suka banyak omong. Kalau kesel diem. Paling orang-orang yang kayak gitu ya berarti emang harus kena tipu dulu kali ya. Saya baru sadar kalau mereka itu orang nggak baik buat saya. Kehidupan yang saya inginkan yang pasti bahagia, semuanya tercukupi, dan pastinya orang tua saya senang karena saya tipe orang yang family man banget. Jadi apapun yang saya lakukan pasti tolak ukurnya sama, sekarang cuma ada ibu saya ya sama ibu saya dan keluarga saya, kakak-kakak dan adik. Hal pahit ya paling cinta sih, karena kalau cinta kan nggak bisa dipaksain. Kalau masalah mungkin beda-beda ya tiap orang. Kalau saya sendiri ngerasa hal yang nggak bisa paling saya kontrol tuh kalau udah bersangkutan sama cinta sih. Jadi kalau kerjaan, nggak dapat kerjaan misalnya di cancel atau ternyata nggak cocok, itu masih bisa saya toleransi kayak oke, waktunya perbaiki diri, waktunya cari hal lain, mungkin referensi. Jadi apa yang kita mau tuh bisa tercapai. Tapi kan kalau udah bahas cinta, kita nggak bisa maksain. Itu dia datang sendiri dan pergi sendiri. Hal yang paling berharga mungkin ketika saya masuk ke entertainment, saya ketemu orang-orang yang benar-benar dukung, support saya. Yang awalnya saya pesimis kayak masa sih cocok, masa sih bisa melakukan hal itu. Nah mereka support saya terus, dukung saya terus ya akhirnya sampai saya di sini. Oke, salah satunya yang paling berkesan yang pasti orang tua. Dia dukung, awalnya nggak dukung, tapi finally dia support karena akhirnya saya bisa nge-proving ke mereka kayak apa yang saya punya ini semuanya dari sini, dan ini tuh balik lagi apa yang saya lakukan buat mereka. Paling pengen sometime ya terkadang tuh pengen kayak jadi orang biasa aja, nggak terlalu punya masalah, nggak punya beban, nggak punya sesuatu yang harus dipikirkan terus menerus. Sometime pengen kayak gitu, cuman kan ya realistis lah, namanya manusia kan nggak bisa kayak gitu. Ya paling ya udah tinggal go ahead, lakuin yang ada, lakuin yang sebisanya. Ya contohnya nih, misal kayak kenal yang namanya cinta. Nah itu kan ribet ya, itu kan panjang tuh ceritanya. Sebenarnya mah lebih baik nggak usah kenal seseorang, jadi nggak perlu ada emosi di situ. Jadi ketika selesai juga ya semuanya baik-baik aja, cuman kan nggak mungkin. Hal yang bikin aku semangat, orang-orang di sekitar aku, terutama ibu, kakak-kakak, adik, sahabat, karena mereka benar-benar support yang saya bilang kayak tadi. Dia dukung benar-benar kayak oke, Egy, you can do it, sampai ya kayak gini. Jadi tetap optimis. Tiap hari emang ada quote, cuman ya kadang selewat-selewat aja. Apa ya, pokoknya apapun pilihan kamu saat ini, lakukanlah dengan sungguh-sungguh karena itu akan mendapatkan hasil yang baik pada waktu yang tepat. Oke, dalam 5 tahun ke depan yang pasti saya pengen fokus di karir, pengen dimatengin lagi di karirnya. Karena selama ini saya ngerasa udah cukup ada karirnya, tapi saya pengen nge-explore lagi. Kayak contohnya di acting, saya juga masih ngerasa ibarat sekolah mungkin anak TK kali ya, kelasnya masih 0. Nah di situ dalam 5 tahun ini paling saya mau fokus ke hal itu.
Oke, pertama ibu saya. Terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan saya, sudah menjadikan saya sebagai individu yang saat ini duduk di sini seperti ini. Terus mantan-mantan manajer saya, itu bukan dia, mereka. Mereka benar-benar support saya, bantu saya, dukung saya. Itu ada Riko, ada Kak Mei, ada Dodo, terus terakhir Ivan Gunawan. Kenapa Ivan Gunawan juga? Karena dia yang matengin saya dari awal keluar jadi model sampai jadi sekarang. Dia yang guidance saya, dia hitungannya kayak mentornya lah. Sampai akhirnya dikenalin sama Mas Agung, sampai akhirnya join sama Bentuk. Selain ibu, ya contoh nih ada satu yang namanya manajer saya Riko. Dia itu bukan nolong ya hitungannya, tapi dulu saya punya join sama manajemen, tapi saya ngerasa kayak kok kita nongkrong, kita kumpul, kok saya mulu yang bayarin. Cuman kan saya mikir karena dia calon manajer, so what gitu kan, kayak ya udahlah kita berbagi, sharing, toh ntar kerjaan akan datang juga dari dia. Tapi makin kelamaan dia kayak nggak ada job dan uang saya juga lama-lama kepake. Akhirnya ketemu Riko tuh. Nah sama Riko kayak, ayolah lu itu salah, cara kerja yang bener tuh nggak kayak gitu. Akhirnya coba deh nih ke Riko. Pas nyoba sama Riko, ternyata ya bener. Kalau ada job, budget di depan, dikasih tahu mau enggak ya nggak usah, kayak gitu. Paling itu sih yang jadinya sampai sekarang kayak tahu bagaimana cara kerjanya sampai sekarang tuh kayak gitu. Pelajaran terbaik itu definisinya sesuatu yang semua orang belum tentu mendapatkan hal yang sama. Tapi ketika itu di diri kamu akan merasakan bahagia mendapatkan hal itu. Karena itu sesuatu yang nggak bisa kamu dapetin dari sekolah atau dari tempat-tempat lainnya. Itu sesuatu yang didapatkan karena emang kita bergaul, kita hidup, kita bersosialisasi. Kayak gitu. Oke, saya Egy Tri. Terima kasih udah nonton pelajaran terbaik. Ya, jangan lupa nih buat kalian semua di like, share, komen, kemanapun kalian harus nontonin channel ini. Oke? Bye-bye.